Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 77. Chapter 77 menambahkan bahan bakar ke api. Meskipun si Feng hanya bertanya dengan santai, kepala Stabbing Heart, namun, tiba-tiba berputar, matanya menatap si Feng dengan antisipasi. Dengan ekspresi gembira di wajahnya, dia bertanya, mungkinkah? Saudara Ye Feng, Anda memiliki desain tempa pelat dada berkilau. Saat ini, desain tempa untuk peralatan perunggu diperebutkan oleh persekutuan besar, semuanya bersaing dengan kedalaman dukungan keuangan mereka. Tidak ada yang bisa dengan tegas mengatakan sisa dari desain tempa pelat dada glimmer yang akan dijual. Mungkin guild kelas 1 akan membeli semua desain tempa, kesempatan guild kelas 2 untuk mendapatkannya mungkin tidak akan pernah datang. Jika dia bisa mendapatkan desain tempa untuk peralatan perunggu sekarang, maka aliansi pembegal bisa selangkah lebih maju dari persekutuan kelas 2 lainnya. Mereka akan mampu menciptakan reputasi yang baik untuk diri mereka sendiri dan menghasilkan keuntungan yang besar. Saat itu, mereka akan memiliki peluang lebih besar saat bersaing memperebutkan White River City. Namun, si Feng hanya menggelengkan kepalanya. Suasana hati Stabbing Heart tiba-tiba padam, menjadi putus asa. Namun, setelah dia memikirkannya, selain Black Flame Forger dan Hammer Trading, belum ada pemain ketiga yang bisa mengeluarkan desain tempa. Bagaimanapun, barang seperti itu tergantung pada keberuntungan untuk mendapatkannya. Apakah Anda tidak ingin menawar Glimmer Chestplate? Aku bisa meminjamkanmu uang, kata si Feng dengan nada tidak tergesa-gesa. Realisasi melanda hati yang menusuk. Si Feng memang sangat kaya. Jelas bahwa dia memiliki banyak harta dari caranya mengambil 20 koin perak tanpa usaha. Namun, dibandingkan dengan guild kelas 1 itu, perbedaannya masih terlalu besar. Sungguh luar biasa jika si Feng memiliki 30 hingga 40 koin perak. Oleh karena itu, Stabbing Heart berkata sambil mendesah, saudaraku Ye Feng, bukannya aku tidak percaya padamu, tapi harga Glimmer Chestplate Forging Design terlalu tinggi. Hanya 20 atau 30 koin perak tidak akan terlalu berguna. Petik 2. Oh, lalu berapa banyak yang Anda butuhkan untuk menawar untuk itu? Si Feng dengan percaya diri bertanya. Meskipun si Feng tidak tahu berapa banyak yang dibutuhkan untuk menawar desain tempa, dia memiliki lebih dari 4 koin emas yang dia peroleh dari 2 desain tempa yang dijual. Uang dari kedua item ini sudah disimpan di tasnya, jadi dia yakin dia akan bisa menawar desain tempa Glimmer Chestplate ketiga dengan sukses. Dia juga bisa membuat Stabbing Heart berhutang budi padanya dengan melakukan itu. Bagaimanapun, koin ini masih akan berakhir di tangannya. Mengapa dia menentang keputusan ini? Hasil dari Glimmer Chestplate Forging Design jauh melampaui harapan si Feng. Dengan banyaknya persekutuan yang bertarung habis-habisan, bersaing untuk desain tempa, tidak heran ada kekurangan mata uang game, menyebabkan harga melonjak. Namun, situasi ini adalah kabar baik bagi si Feng. Jika si Feng tidak menambahkan bahan bakar ke api sekarang, dia tidak akan melakukan upaya kerasnya yang lama untuk keadilan. Hati yang menusuk mengangkat 3 jari, tanpa daya berkata, persaingan saat ini semakin memanas. Menurut perkiraan saya, kami membutuhkan setidaknya 3 koin emas untuk mengamankan penawaran. Jika tidak ada harapan untuk sukses. Berapa banyak yang Anda miliki di pihak Anda? Si Feng bertanya, mengambil inisiatif. Dia tidak berniat untuk meminjamkan koin emas Stabbing Heart 3 dalam satu nafas. Saya memiliki 2 emas 10 perak. Sangat sulit untuk mengumpulkan mata uang game saat ini, karena guild lain telah membeli hampir semuanya. Saya sudah berencana untuk menyerah dalam kompetisi, dan sebagai gantinya, pergi dan naik level, kata Stabbing Heart sambil menghela nafas. Kalau begitu aku akan meminjamkan 90 perak. Dengan begitu, kamu akan mengumpulkan 3 koin emas, kata si Feng sambil tersenyum. Dia segera memilih untuk berdagang dengan Stabbing Heart, menempatkan 90 koin perak di jendela perdagangan. Stabbing Heart tiba-tiba terkejut ketika dia melihat 90 silver coin di dalam trade window. Dia tidak membayangkan si Feng akan memiliki uang sebanyak itu. Juga, si Feng juga telah menghabiskan lebih dari 10 koin perak sekarang. Bukankah itu berarti si Feng memiliki setidaknya 1 koin emas pada orangnya? Jika aliansi pembegal tidak mengerahkan semua upaya mereka untuk mengumpulkan dana, maka dana cair persekutuan akan sama dengan jumlah yang dimiliki si Feng. Namun, mereka adalah guild kelas 2,
dan anggota guild mereka berjumlah lebih dari 20.000. Mereka juga memiliki tim khusus petani uang yang terdiri dari 500 orang. Sementara itu, uang yang diperoleh Si Feng sendiri sebenarnya kurang lebih sama dengan persekutuan mereka. Saudara Ye Feng, terima kasih, sungguh. Aku akan membalas budi ini di masa depan. Hati yang menusuk dengan bersemangat berseru, namun, saya tidak bisa membiarkan Brother kehilangan. Besok, saya pasti akan mengembalikan 1 koin emas kepada Anda. Saat ini, mata uang game Domain God sangat berharga, terutama dalam periode di mana desain tempat sedang diperebutkan. Awalnya, Stabbing Heart ingin membelinya menggunakan kredit. Namun, ketika dia memikirkan tentang betapa berharganya mata uang game, sulit untuk membelinya, bahkan jika dia punya uang. Selain itu, Si Feng tidak kekurangan kredit. Oleh karena itu, dia tidak memiliki keberanian untuk membiarkan kata-kata itu keluar dari mulutnya dan malah memilih untuk memberi kompensasi kepada Si Feng dengan bunga 10 koin perak. Namun, Si Feng menjadi sedikit tidak bisa berkata-kata karena dia hanya menginginkan kredit. Dia memikul hutang yang besar sekarang. Selain bengkel dan uang sewa yang dia butuhkan di masa depan, dia sangat membutuhkan uang. Apa yang akan dia lakukan dengan mata uang game sebanyak itu? Bagaimana itu bisa-bisa diandalkan seperti kredit? Semakin awal dia memulai lokakarya, semakin awal dia bisa merekrut anggota partai yang stabil. Ketika dia bisa memasuki Dungeon berskala besar, dia akan bisa mendapatkan uang dengan lebih baik, naik level, dan meningkatkan reputasi bengkel, membangun fondasi yang lebih baik untuk mendirikan persekutuannya. Jika dia mulai terlambat, akan sulit bahkan untuk menginjakkan kaki di White River City. Setiap saat dihitung sekarang. Kakak menusuk hati, jangan katakan seperti itu. Jika Anda tidak muncul hari ini, saya tidak akan bisa menghindari pertempuran berdarah. Saya berhutang budi kepada Anda, jadi untuk 90 perak ini, saya hanya akan menjual Anda setiap koin perak dengan 60 kredit. Setiap persekutuan akan membutuhkan koin di tahap awal permainan, jadi kamu tidak perlu bersikap sopan denganku, kata Si Feng dengan nada tulus. Stabbing Heart segera tergerak oleh kata-kata Si Feng. Dia mengira bahwa Si Feng adalah seorang teman yang pantas untuk diketahui. Jika dia mengembalikan koin emas Si Feng satu besok, itu akan menyebabkan banyak masalah pada operasi persekutuan. Selain itu, memelihara forgers dan membeli material membutuhkan koin dalam jumlah besar. Tidak bisa lebih baik jika dia membelinya menggunakan kredit. Saya tidak bisa cukup berterima kasih kepada saudara Ye Feng. Namun, 60 kredit agak terlalu rendah. Saya tidak berani membelinya dengan harga itu, dan hanya mengatakan itu akan membuat orang lain mengejek saya. Saya akan membeli setiap koin perak seharga 80 kredit dengan total 7.200 kredit. Saya akan segera mentransfernya ke akun Anda. Hati yang menusuk sangat menyenangkan. Bahkan jika Si Feng memiliki keluhan tentang masalah ini, Stabbing Heart masih dengan keras kepala akan mentransfer semua 7.200 kredit ke Si Feng. Kakak Ye Feng, aku akan pergi untuk menawar desain tempat dulu. Jika Anda memiliki masalah di masa mendatang, jangan ragu untuk menghubungi saya. Aku pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk membantumu. Petik 2. Selesai berbicara, Stabbing Heart buru-buru pergi bersama bawahannya ke rumah lelang. Melihat 7.200 kredit tambahan di rekening banknya, Si Feng tersenyum tanpa daya. Pendapatnya tentang Stabbing Heart semakin menguntungkan di dalam hatinya. Saat ini, rekening banknya memiliki lebih dari 20.000 kredit, uang untuk 2 helm permainan virtual sekarang sudah diamankan. Setidaknya, dia tidak akan kehilangan helm gaming virtual setelah durasi 7 hari habis dan kehilangan kemampuan untuk memainkan Domain God. Tugas tersisa yang dia miliki adalah mendapatkan lebih banyak uang dan mengumpulkan sejumlah dana sebelum dimulainya parti persekutuan sekolah. Siapa tahu, dia mungkin mendapat kesempatan besar di Fellowship Party, membangun fondasi yang tak tergoyahkan untuk workshopnya. Dalam kehidupan Si Feng sebelumnya, Shadow telah memperoleh peluang besar di parti persekutuan. Justru karena kesempatan inilah yang memungkinkan kekuatan Shadow Workshop meningkat pesat, memberi mereka kepercayaan diri untuk bersaing dengan guild kelas 3 lainnya atas hak kendali untuk White River City. Dalam kehidupan ini, karena dia akan menghadiri parti persekutuan, dia tidak akan melepaskan kesempatan besar ini, tentu saja. Dia akan bersaing sebanyak yang dia bisa. Setelah itu, Si Feng mencari hotel dan menyewa kamar tamu di sana. Di kota daun merah, nama merah di atas kepalanya terlalu mencolok. Jika dia tidak mencari cara untuk mengatasinya, setiap tindakannya pasti akan menarik perhatian pemain di sekitarnya.
Saya tidak pernah berpikir saya harus menggunakan item ini secepat ini. Si Feng mengeluarkan diamond emas dari tasnya. Dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepala dan tertawa. Jika dia tidak memiliki item ini, dia benar-benar akan kesulitan menyelesaikan masalah nama merahnya. Setelah memakai topeng iblis, si Feng menyesuaikan penampilan wajahnya. Penampilan barunya sangat berbeda dari dirinya yang asli. Pada saat yang sama, nama merahnya juga berubah menjadi hijau. Jika orang lain tidak memiliki keterampilan pengamatan tingkat tinggi, mereka tidak akan bisa melihat melalui penyamarannya. Setelah memastikan bahwa tidak ada masalah, si Feng menempatkan 3 koin emasnya yang tersisa ke Virtual Trade Center. Setiap koin perak dijual seharga 80 kredit. Berdasarkan tingkat persaingan saat ini, selama Assassin's Alliance berhasil menawar untuk desain tempa, guild kelas 1 dan guild kelas 2 lainnya kemungkinan besar tidak akan bisa duduk diam. Persaingan kemudian akan lebih gila dari sekarang. Si Feng tidak khawatir mata uang gamenya tidak akan laku. Tepat ketika si Feng hendak meninggalkan hotel, kesadaran tiba-tiba melintas di benaknya. Dia dengan ringan menepuk dahinya sendiri. Bagaimana saya bisa melupakan hal ini? Sekarang setelah saya memiliki topeng iblis, bagaimana saya bisa tidak menggunakannya dengan benar? Si Feng mengungkapkan senyum cerah. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 78. Chapter 78 Jalinan Hitam dan Putih. Topeng iblis mampu menyembunyikan identitas pengguna. Di domain dewa, akan merepotkan bagi si Feng untuk mengungkapkan dirinya dalam banyak hal. Namun, dengan topeng iblis, dia akan bisa memiliki identitas lain untuk bergerak dalam kegelapan, melakukan banyak tugas yang dia sendiri tidak bisa lakukan. Dan saat ini adalah saat seperti itu. Setelah berjalan keluar dari hotel, si Feng melihat sekelilingnya. Dia menemukan beberapa pemain berperilaku aneh. Mata mereka tertuju pada pintu masuk utama hotel seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu. Namun, karena efek dari topeng iblis, para pemain ini tidak memperhatikan si Feng. Kenapa bocah itu belum keluar? Apakah dia berencana untuk tetap di dalam sana sampai nama merahnya berubah kembali? Seorang asasin yang berdiri di luar pintu masuk hotel berkata dengan tidak sabar. Apa yang membuatmu terburu-buru? Bocah itu pasti sudah tiada. Dia benar-benar berani menyelinap menyerang bos Ironsworth. Dia bahkan membegal begitu banyak saudara kita. Permusuhan antara dia dan Uni Bela Diri telah mencapai keadaan yang tidak dapat didamaikan. Saya ingin melihat berapa lama dia bisa bersembunyi. Jika dia menunggu dengan bodoh, alih-alih membegal monster untuk mengurangi beban kejahatannya, dia harus menunggu lebih dari 30 jam sebelum nama merahnya menghilang. Bahkan jika dia saat ini kuat, setelah lebih dari 30 jam berlalu, equipment dan level kami akan melampauinya dengan lompatan besar. Saat itu, membegalnya hingga level 0 akan jauh lebih mudah, kata asasin lainnya sambil mencibir. Sementara para pemain dari Martial Union ini mengolok-olok si Feng, mereka tidak memperhatikan target mereka berdiri tepat di sebelah mereka, dan bahwa dia mendengar setiap detail percakapan mereka. Martial Union yakin cepat dalam mengambil tindakan. Mereka benar-benar memikirkan saya jika mereka mengirim sekelompok asasin untuk mengawasi saya. Sayangnya, saya tidak punya waktu untuk bermain-main dengan mereka. Aku akan membiarkan mereka menunggu langit menjadi cerah. Si Feng sudah lama menebak bahwa Ironsworth Lion tidak akan melepaskannya. Bagaimanapun, si Feng telah berpapasan dengan Ironsworth Lion berkali-kali di kehidupan sebelumnya. Dia memiliki pemahaman yang sangat baik tentang kepribadian Ironsworth Lion. Ironsworth Lion pasti ingin balas dendam. Bahkan jika dia harus membayar harga yang mahal, selama dia bisa membalas dendam, dia pasti akan melakukannya. Apalagi, dia akan membayarnya ratusan hingga ribuan kali lipat. Jika seseorang ingin membuatnya dengan baik, Ironsworth Lion adalah orang yang sederhana. Jika seseorang mengatakannya dengan buruk, bagaimanapun, Ironsworth Lion adalah orang dengan pikiran satu jalur. Orang lain dapat dengan mudah memahami pikirannya. Setelah itu, si Feng berangkat dari hotel dengan sikap riang. Sementara itu, kelompok asasin masih menunggu dengan bodoh di depan pintu masuk hotel. Mereka mengejek kepengecutan si Feng, hanya berani bersembunyi di dalam hotel. Pada akhirnya, kematian masih menunggunya. Di trade area, lautan orang berdesakan di depan rumah lelang. Si Feng bahkan tidak bisa masuk ke dalam untuk membeli materi. Tanpa pilihan yang lebih baik, si Feng hanya bisa menyerah untuk saat ini dan mengunjungi asosiasi koki untuk melihat kemajuan Valet Cloud terlebih dahulu. Dibandingkan dengan asosiasi penempaan yang populer saat ini, asosiasi koki benar-benar kosong.
Hanya ada sebagian pemain lifestyle yang masuk dan keluar dari asosiasi. Setelah tiba di dapur yang dia sewa sebelumnya, si Feng menyesuaikan kembali topeng iblis, kembali ke penampilan aslinya tetapi masih menyembunyikan nama merahnya. Setelah memasuki dapur, si Feng menemukan Violet Cloud saat ini sedang berkonsentrasi membuat jus buah. Gerakan tangannya sangat cepat dan berpengalaman. Dia saat ini juga level 3, melampaui banyak pemain gaya hidup lainnya. Meskipun si Feng telah melihat banyak master chef membuat minuman dingin sebelumnya, tidak ada tindakan mereka yang sehalus dan sealami Violet Cloud. Sungguh sulit dipercaya mengapa Violet Cloud mengatakan kecepatan produksinya sangat lambat. Kecepatannya sangat cepat. Apakah Violet Cloud sengaja menipunya? Si Feng menggelengkan kepalanya, merasa bahwa Violet Cloud tidak punya alasan untuk melakukan hal seperti itu. Oleh karena itu, dia berjalan dan tiba-tiba bertanya, "Violet, bagaimana kabarmu?" Namun, seolah pertanyaan si Feng tidak masuk ke telinga Violet Cloud, dia masih berkonsentrasi membuat jus buah. Tidak ada lagi yang hadir di hatinya. Melihat tingkat fokus Violet Cloud, si Feng sedikit terkejut. Dia tidak lagi mencoba mengganggu Violet Cloud dan sebaliknya, memilih untuk berdiri di samping dan mengamatinya. Setelah lebih dari 10 menit berlalu, Violet Cloud belum menemukan kehadiran si Feng. Sementara itu, dia sudah membuat lebih dari 10 cangkir jus buah. Jus buah ini terlihat sangat menyegarkan, dan mengeluarkan aroma yang samar dan menawan. Setelah dia menggunakan materi di tangannya, tepat ketika Violet Cloud hendak mengambil lebih banyak. Violet Cloud terkejut saat dia menemukan bahwa bosnya, si Feng, berdiri di belakangnya. Dari kelihatannya, dia sudah menunggu cukup lama sekarang. Hati Violet Cloud menjadi panik saat dia memikirkan bagaimana dia membiarkan majikannya menunggu begitu lama. Menundukkan kepalanya, dia berkata dengan nada gugup, "Tuan, sudahkah Anda menyelesaikan 900 cangkir jus buah?" Si Feng bertanya sambil tersenyum. Evaluasi si Feng terhadap Violet Cloud telah meningkat pesat pada saat ini. Semakin fokus seseorang ketika melakukan sesuatu, semakin besar efisiensinya. Mereka juga lebih mudah mengatasi kesulitan. Namun, tidak semua orang mampu mempertahankan fokus tingkat tinggi secara konstan, seperti bagaimana pikiran siswa mengembara setelah belajar untuk waktu yang lama, atau menjadi linglung setelah mendengarkan ceramah guru selama beberapa waktu. Namun, Violet Cloud memiliki fokus yang luar biasa. Saat menjalankan tugas, efisiensinya pasti akan meningkat beberapa kali lipat, melakukan setengah pekerjaan untuk menggandakan efeknya. Tidak heran mengapa dia bisa menjadi dewa klerik pada akhirnya. Bahkan jika dia bukan seorang klerik, dan malah memainkan job lain, prestasinya kemungkinan besar akan tetap bagus. Semuanya sudah selesai. Namun, saya memperoleh kesadaran ketika saya membuatnya sebelumnya. Setelah menghabiskan banyak bahan, saya membuat jus buah baru. Anda tidak akan menyalahkan saya untuk itu, kan, Pak? Violet Cloud berkata, sedikit takut. Bagaimanapun, dia tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan persyaratan si Feng. Setelah menyelesaikan 900 cangkir jus buah, dia melanjutkan untuk membuat resep lain. Si Feng tanpa sadar tertawa. Melihat ratusan cangkir jus buah di atas meja, dia dengan semangat berkata, "Mengapa saya harus menyalahkan Anda? Lebih dari itu, saya ingin menghadiahi Anda. Dengan jus buah baru, saya akan lebih percaya diri dalam melaksanakan tugas saya itu. Ini dia 3 koin perak sebagai hadiahmu. Saya berharap Anda dapat melahirkan banyak kreasi baru di masa depan. Adapun bagian Anda dalam penjualan jus buah ini, saya akan memberikannya kepada Anda setelah saya menjualnya. Adapun jus buah, Anda tidak perlu lagi membuatnya untuk saat ini. Setelah itu, fokuslah membuat hidangan daging serigala. Saya masih memiliki manfaat yang besar untuk mereka." Saat ini, pemain tidak menganggap daging serigala sebagai sesuatu yang berharga. Namun, setelah diubah menjadi hidangan daging serigala, harganya bisa dinaikkan lebih dari 10 kali lipat. Peningkatan sebesar itu disebabkan oleh fakta bahwa setelah mengonsumsi hidangan daging serigala, setiap job akan memiliki atributes utama yang meningkat sebesar 5 poin, dan durasinya adalah 1 jam. Peningkatan seperti itu sangat menarik bagi mayoritas pemain. Peningkatan itu setara dengan mendapatkan level lain, dan dengan itu, mereka akan dapat membegal monster jauh lebih cepat. Hanya saja, setelah memperhitungkan biaya pembuatannya, sebagian besar pemain chef saat ini tidak terlalu memperhatikan hidangan dengan biaya setinggi itu. Namun, pada saat mereka memperhatikan, mereka akan kehilangan kesempatan besar. "Terima kasih Pak, saya pasti akan menyelesaikan tugas saya."
Kegembiraan dan apresiasi memenuhi wajah Violet Cloud setelah dia menerima 3 koin perak. Dia merasa dia benar-benar beruntung bisa bertemu si Feng. Jika tidak, dia masih harus melakukan penjualan di jalan-jalan, hanya untuk menjual beberapa cangkir saja. Bahkan jika dia berjuang selama seminggu penuh, dia tidak akan bisa mendapatkan 3 koin perak. Namun, dia memiliki jumlah sebanyak itu hanya dengan usaha sehari. Setelah itu, si Feng menyimpan semua jus buah di tasnya. Ada lebih dari 1.700 cangkir, dan jika setiap cangkir dijual dengan harga 1 koin tembaga, maka jumlahnya akan menjadi 17 koin perak. Bagi seorang pemain biasa, itu pasti sejumlah besar uang. Bagi si Feng, bagaimanapun, itu hanya uang kembalian. Namun, si Feng tidak berniat menjual salah satu dari mereka karena dia memiliki kegunaan lain untuk mereka. Sistem, desain tempat plat dada glimmer yang Anda tempatkan di lelang telah terjual. Setelah dikurangi biaya pemrosesan, total 2 gold 76 silver telah ditambahkan ke ruang bagasi Anda. Apakah Assassin's Alliance sudah memenangkan tawarannya? Si Feng memanggil forum resmi. Seperti yang diharapkan, Assassin's Alliance memposting sebuah utas, secara luas mengiklankan desain tempat yang berhasil mereka tawar dan mengambil kesempatan untuk meningkatkan ketenaran dan pengaruh mereka. Bagaimanapun, bisa membeli desain tempat menunjukkan latar belakang persekutuan. Ini akan menyebabkan banyak pemain rekreasi mempertimbangkan kembali perkiraan kekuatan aliansi assassin mereka. Violet, jika Anda ingin mengubah koin Anda menjadi kredit, tunggu 1 atau 2 jam lagi sebelum mendaftarkannya di Virtual Trade Center. Dengan begitu, Anda akan bisa mendapatkan harga yang lebih tinggi, si Feng mengingatkan Violet Cloud setelah berpikir. Violet Cloud dengan patuh menganggukkan kepalanya. Meskipun dia tidak mengerti niat si Feng, dia tetap memilih untuk percaya padanya. Bagaimanapun, si Feng saat ini adalah kesatria berbaju sirahnya. Setelah itu, si Feng memberi Violet Cloud 5 koin perak lagi untuknya untuk membeli bahan yang dibutuhkan untuk membuat hidangan daging serigala. Dia kemudian berangkat dari Chess Association, penampilannya berubah menjadi pria yang lebih tua. Sudah waktunya aku menghubunginya, si Feng telah melakukan semua persiapan yang diperlukan. Selain itu, aliansi assassin telah menyebabkan persekutuan lain mulai panik. Jadi, sekarang adalah waktu yang tepat untuk menghubungi orang itu. Si Feng memanggil jendela temannya dan mencari Dewi Salju, senyum licik muncul di wajahnya.